Waalaikumsalam. Dengan Sakila ya? Iya Ibu, betul. Oke, mari silahkan duduk. Baik, terima kasih. Selamat siang Sakila, terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah keadaan saya hari ini cukup baik kabarnya. Cuman saya akhir-akhir ini lagi kepikiran sesuatu aja sih Bu. Iya, Ibu bisa lihat kamu seperti sedang memikirkan sesuatu. Di sini kamu bisa ceritakan dengan nyaman apa saja, tidak usah terburu-buru, Ibu akan mendengarkan kamu. Iya Ibu. Oke, jadi sebelum kita memulai ke sesi konseling, di sini dalam proses konseling ada yang namanya asas-asas dalam prosesnya. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu. Jadi yang pertama kita ada asas kerahasiaan. Jadi Ibu berharap Sakila ini bisa menceritakan segala masalah Sakila tanpa takut untuk bocor semua cerita Sakila kepada orang lain. Dan yang kedua kita ada asas keterbukaan. Ibu harap Sakila ini bisa terbuka dengan segala sesuatunya, dengan cerita Sakila tanpa ada yang ditutup-tutupi dan dengan jujur pastinya. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Jadi Ibu harap Sakila ini bisa sukarela menceritakan segala sesuatu masalah Sakila yang Sakila alami tanpa adanya paksaan. Bagaimana, Sakila sudah siap? Iya Bu, saya sudah siap. Oke, sebelumnya akhir-akhir ini apa yang membuat kamu sering kepikiran? Akhir-akhir ini saya sedang kepikiran bahwa saya merasa saya tertinggal sih Bu. Terutama ketika saya melihat teman-teman saya. Merasa tertinggal ya? Boleh ceritakan lebih lanjut apa yang kamu rasakan? Teman-teman saya sekarang itu sudah punya banyak pencapaian Bu, seperti ada yang ikut lomba, bahkan ada yang sudah magang. Teman-teman saya juga bahkan ada yang sudah punya usaha sendiri Bu, sedangkan saya merasa saya ya cuman begini-begini saja. Kamu melihat teman-teman kamu sudah banyak pencapaian dan perkembangan ya, sedangkan kamu merasa kamu hanya diem di tempat. Iya Bu, akhirnya saya jadi sering membandingkan diri saya dengan mereka. Oke, perbandingan itu cukup sering muncul ya di pikiran kamu. Iya Bu, kadang sampai bikin saya itu jadi minder. Apalagi ketika saya tahu bahwa teman-teman saya itu sudah punya arah untuk kedepannya. Jadi saya suka membandingkan sih dengan diri saya sendiri. Perasaan minder itu cukup kuat kamu rasakan, terutama saat melihat orang lain lebih maju. Iya Bu, apalagi kalau ketika saya buka sosial media, melihat sosial media mereka, saya jadi terus kepikiran ketika melihat postingan-postingan mereka. Oke, saat melihat hal-hal seperti itu, apa yang paling kamu rasakan dalam pikiranmu? Saya lebih sering merasa berkecil hati ya Bu. Kayak saya nggak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kadang saya juga jadi bingung sendiri sama diri saya. Ada rasa kecil dan bingung terhadap diri kamu sendiri ya? Iya Bu, kadang saya suka bertanya ke diri saya sendiri, sebenarnya saya ini punya kemampuan atau tidak sih? Kamu mulai meragukan diri kamu dan kemampuan diri kamu sendiri ya? Iya Bu, padahal dulu saya tidak terlalu suka memikirkan hal yang seperti ini, tapi akhir-akhir ini saya jadi kepikiran. Oke, perasaan itu semakin sering muncul akhir-akhir ini ya? Iya Bu, kadang saya jadi kehilangan semangat. Bahkan ketika saya mau melakukan sesuatu saja, saya jadi bingung sendiri. Oke, jadi seperti ada rasa kehilangan arah juga ya dalam diri kamu? Iya Bu, saya merasa teman-teman saya sudah berjalan jauh ke depan, sedangkan saya cuma berjalan di tempat saja. Kalau Ibu boleh tahu, menurut Sakila keberhasilan itu seperti apa? Menurut saya, berhasil itu kalau saya sudah punya pencapaian, kalau saya sudah punya sesuatu untuk dibanggakan, dan kelihatan berkembang. Oke, jadi menurut Sakila, Sakila ini memaknai keberhasilan itu yang terlihat jelas dari pencapaian orang lain. Iya Bu, makanya saya merasa saya belum berhasil. Karena belum mencapai hal itu, Sakila ini akhirnya merasa tertinggal dibandingkan dengan orang lain. Iya benar Bu. Oke, kalau misalnya Sakila nggak membandingkan dulu dengan orang lain, Sakila pernah nggak merasa Sakila ini pernah berarti untuk orang lain?
Pernah sih Bu, waktu itu saya pernah bantu teman saya belajar sampai dia paham. Akhirnya dia bilang kalau saya ini orangnya sabar dan enak kalau ngajarin. Waktu mendengar itu, bagaimana perasaan Sakila? Senang sebenarnya sih Bu, saya merasa ternyata diri saya ini berarti juga buat orang lain. Oke, ada perasaan senang dan merasa berarti pada saat itu ya. Iya Bu, tapi saya tidak merasa kalau itu sebagai sebuah pencapaian. Seolah-olah hal-hal kecil yang sebenarnya bermakna itu tidak kamu anggap sebagai keberhasilan. Iya Bu, saya lebih fokus sama pencapaian besar yang dimiliki oleh orang lain. Oke, dari cerita Sakila hari ini, Ibu bisa menangkap bahwa akhir-akhir ini Sakila ini sering merasa tertinggal karena melihat pencapaian teman-temannya. Hal itu sering membuat Sakila ini ngerasa membandingkan diri Sakila, merasa minder, mulai meragukan kemampuan diri Sakila, bahkan merasa kehilangan arah. Dan tadi kita juga melihat bahwa selama ini Sakila ini memaknai keberhasilan itu dari pencapaian orang lain. Iya Bu, benar itu yang memang saya rasakan sekarang. Terima kasih ya Sakila sudah mau menceritakan dengan jujur hari ini, dan pastinya itu tidak mudah untuk Sakila ceritakan. Iya Bu, setelah bercerita, sekarang saya merasa sedikit lebih lega. Ibu senang mendengarnya. Kalau nanti Sakila bersedia, kita bisa lanjut ngobrol lagi untuk mengenal lebih jauh tentang yang sebenarnya berarti dan penting buat diri Sakila. Iya Bu, saya mau. Baik, kalau begitu cukup sampai di sini Sakila untuk hari ini ya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.